Selamat datang di video pemasangan inverter untuk pengkabelannya. Ini unitnya sudah selesai, Pak. Nanti tinggal dirapikan untuk terminalnya. Ini ada kabel glen, nanti dipasang di bagian bawah, di bagian lubang-lubang boxnya ini, supaya kedap dari tikus, cicak, dan lain sebagainya. Ini di atas bagian MPPT solar charger. Dia kapasitasnya untuk pemasangan panel surya kita amankan aja di 3000 WP atau 6 seri. 6 seri bisa di seri semua untuk panel surya yang kapasitasnya 550-an WP. Itu bisa di seri semua. Tegangan totalnya nanti sekitar 200 volt. 6 seri 200, 300 volt, mendekati 300 volt itu masih bisa untuk MPPT ini. Untuk arusnya MPPT mungkin di kisaran 15-14 ampere. Ini masih bisa menghandle. Atau untuk konfigurasi panel surya di 3 seri 2 paralel itu masih bisa. 3 seri 2 paralel, jadi totalnya 150 volt VOC total, kemudian ampernya 2 kalinya, hampir mendekati 30 ampere. Ini juga masih bisa menghandle di 30 ampere panel surya. Kemudian untuk inverter ini saya pasang yang kapasitas bisa di-upgrade trafonya sampai 5000 watt. Jadi untuk sekarang trafonya masih 3000. Nanti kalau mau di-upgrade sendiri bisa diganti trafo 5000 watt. Dan MCB-nya ini sudah saya sertakan double 80 ampere. Sekarang ini saya lepas untuk jumperan double MCB-nya karena hanya dipakai di kisaran 80 ampere. 80 ampere itu 80 ampere kali 48 volt hasilnya 3840 watt. Jadi masih aman untuk trafo 3000. Nanti kalau trafo 5000 80 ampere dikali 2 jadi 160 ampere. MCB ini bisa menghandle 160 ampere. Coba 160 dikali 48 volt, 48 7680. Ini masih bisa menghandle sampai dengan 5000 watt. Kemudian ini tombol soft start-nya untuk penyalaan pertama, elko pasti kosong. Kemudian normalnya kita langsung menghidupkan MCB besar, tapi pasti baterai yang mempunyai proteksi BMS akan protect. Seperti baterai seperti ini, nah itu akan protect. Jadi kita harus mengisi elko-nya perlahan dengan menekan tombol soft start beberapa detik. Nah, nyala. Kemudian baru MCB yang besar. Kemudian ini MCB panel surya. Nanti saya kasih tulisan di kertas. Panel surya, MCB baterai, kontaktor AC, perpindahan ke PLN maupun ke inverter, terus MCB PLN, dan MCB inverternya. Untuk terminal bawah, di bagian sini terminal panel surya, kabelnya lebih kecil dari baterai. Ini positif, biru menandakan positif, hitam negatif. Nanti akan saya kasih tulisan. Kemudian kabel baterai pastinya yang besar, paling besar. Ini positif, warnanya merah, negatif, warnanya hitam. Kemudian untuk AC output dan input ada di terminal blok ini. Ini kalau inverter itu tidak ada netral dan pasa, karena netral itu terhubung terhadap
ground tanah. Jadi kalau di inverter itu bebas dia. Namun dalam kontaktor dia pastinya sejajar antara input PLN netral dengan kabel yang ada di sisinya ini. Jadi negatif ini output ke rumah, ini input ke PLN, input dari PLN. Netralnya boleh pilih di sini atau di sini, tapi kita patokkan aja di kabel negatif supaya nanti kalau kontak dia akan sejajar jatuhnya dengan yang di sini. Nah, sini dengan di sini. Begitu juga yang ini, nanti kalau kontak dia akan sejajar jatuhnya di terminal yang juga sebelah kanan, output ke rumah. Dan untuk pemasangan ground itu lebih baik kita buat sendiri untuk ke tanah. Kemudian panel boxnya ini kita baut masuk ke tanah. Itu lebih baik. Karena kalau ground PLN dia kan sudah terhubung ke netral kabel PLN-nya juga. Nah, itu kan kadang ada perbedaan tegangan yang bisa terukur. Karena ground PLN itu tidak nol, dia kan sudah terhubung ke netral PLN. Jadi lebih baik kita buat ground sendiri untuk inverternya. Jadi cuman untuk panel boxnya aja. Kalau misalkan ada kendala. Tapi kalau sudah stabil, inverternya bekerja normal, nggak restart, itu artinya tidak terjadi interferensi elektromagnetik gelombang pengganggu yang disebabkan dari kurangnya ground. Tapi lebih baik kita buat ground sendiri. Karena terkadang inverter pasti pengujiannya itu diinjek. Misalkan output inverter ini kabel AC-nya diberi 1500 volt, kemudian terhadap ground tanahnya. Nah, jika ada kebocoran biasanya maksimal rekomendasi hanya 5 mA pada saat diinjek 1000 volt terhadap ground yang kita buat. Nah, kalau ada kebocoran dia akan tersambung dan ketika diukur dengan arus dia akan ada arusnya sedikit. Nah, di situ ada ambang aman untuk berapa arus kebocoran atau isolatornya berjalan dengan baik. Kalau ada kebocoran ampernya akan naik terhadap ground. Jadi groundnya itu konslet terhadap kabel AC. Normalnya itu harus terbebas antara ground dengan inverter, dia harus benar-benar terisolasi. Itu untuk mengukur kualitas inverternya. Tapi kalau sudah terpasang di lapangan, pastinya ground tanah pasti ada varistor arestor penghubung ke AC output supaya kalau ada petir menyambar ke box dia langsung menuju ke ground. Kemudian ini untuk MPPT menu cut-nya 52 untuk yang 15S baterai 15 seri. Ada juga LiPo 448 volt yang 16 seri, itu sekitar di atas 52 settingan cut off-nya. Kemudian ini kalau di atas 52 nanti dia alarm merah seperti ini. Ini udah protect kebetulan. Nanti akan ketip alarm protect mendekati protectnya. Jadi 52 itu udah maksimal. Memang betul ini baterainya sampai 54 pada dalam selnya, tapi BMS pabrikan biasanya membatasi untuk keawetan baterai. Ini limit wattnya. Kemudian ini kalibrasi tegangan DC baterai, kalibrasi tegangan panel surya,
Ini kalau dihidupkan panel suryanya, tertera di sini 300 volt. Ini VOC-nya kita sesuaikan dengan panel suryanya. Tadi 300. Nah, sudah. Jadi dia akan mulai mengisi. Kemudian ini untuk LCD inverter. Menunya ada di tombol sebelah kanan atas, di pencet tahan. Kemudian menu lagi. Inverter off, dia akan kembali ke PLN pada tegangan yang kita setting nanti. Sini saya buat 48. Kemudian kembali lagi ke inverter. Jika tegangan baterai sudah tercapai pada 51. Kemudian ini batas end of discharging. Ketika PLN padam, inverter masih bisa membackup di bawah 48. Kita turunkan 46. Kemudian ini proteksi tegangan over berlebih. Ini kalibrasi tegangan DC baterai terhadap multimeter supaya akurasi. Kemudian ini inverter bisa auto on dalam 3 detik. Ketika semua proteksi terjadi, dia akan hidup kembali jika kondisi sudah memungkinkan. Kemudian ini kecepatan kipas di dalam box. Kalau mau silent, di off saja, nanti kalau udah panas baru hidup perlahan. Ini juga buzzernya bisa dihidupkan. Ini modenya, mode ada ATS-nya, jadi PLTS modenya. Kemudian ini standby on supaya inverter hidup terus. Jadi kalau ada pemadaman mendadak, dia akan langsung membackup tanpa adanya jeda. Kemudian ini MPPT-nya, dia hidup di bawah tegangan baterai 56. Dan ketika di atas 56, MPPT-nya juga akan mati, off protect. Karena di sini dilengkapi kabel trigger. Jadi MPPT ini saklar on-nya dihubungkan ke trigger SPWM di sini, supaya dapat dikendalikan oleh SPWM. Ini suhu kipas yang ada di bagian ini extra fan dan di bawah trafonya. Ini ada. Itu pada suhu yang kita setting. Ini limit wattnya 3500. Ini sensitivitas konsleting atau untuk kemampuan menghandle arus asut pada kondisi standby. Misalkan inverter dibebani dinamo yang arus asutnya gede, dia dapat menghandle lebih besar ketika sensitivitasnya diturunkan. Tapi kalau sensitivitas dinaikkan, misalkan 100%, nanti dia akan lebih sensitif terhadap arus asut lonjakan, jadi dia akan protect inverternya. Ini bisa disesuaikan sendiri. Untuk menghandle arus asut yang besar. Kemudian ini wattmeternya. Wattmeternya
Ini PLN, kemudian yang biru menunjukkan inverter. Yang ini inverter, ini PLN. Kita hubungkan PLN-nya. Di sini akan masuk, nah, PLN tersambung. Tegangan 215. Belum ada beban. Coba saya bebankan. Oh, ini karena modenya PLTS, jadi menunggu inverternya mendekati tegangan, menuju tegangan low. Jadi masih dihandle inverter. Di sini masih 0 karena MCB inverternya turun. Coba saya naikkan. Inverter tersambung. Nah, ini bebannya masuk. Power faktornya 1, frekuensinya 50,0. Ini beban loadnya 2300. Oh, udah berpindah ke PLN lagi karena tadi di atas 3500 watt. PLN-nya saya off-kan dulu. Nah, 3100. Di sini 3300. 3150 14 ampere, tegangannya masih 221 volt, jadi sangat stabil ini. Namun sudah alarm karena speknya 3000. Ini beban testing. Untuk ampere DC 69 ampere pada kabel negatif. Kemudian AC-nya AC 12,9. 12,7 ampere. Ini 13 ampere. Untuk suhu kit inverter 33. Baru sebentar jadi belum naik. Ini 45 derajat. Ini masih dingin perakunya. (2900 watt). Ini nanti grillnya saya pasang nih, lupa tadi. Kemudian samping udah lengkap, tinggal packing aja. Induktor 59 60 1. Dia berhenti di 48 sekitar itu. Di bawah ada kipasnya. Nanti akan lebih dingin kalau ini sudah tidak
di meja. Trafonya diam di 48. Inverter stabil di 33. Induktor 64. Beban load sudah mulai mendidih. LCD MPPT ini ada core filter untuk menstabilkan LCD, karena ini kabel data jadi harus difilter. Kemudian ini LCD inverter, partnya banyak sekali. Ini wattmeternya, dia pasti akurat menggunakan PZM 004. Ini step down dari 48 ke 12 volt. Pilot lamp berfungsi normal. Ini controller pilot lampnya, relay 1, relay 2, pilot lamp 1, pilot lamp 2. Beban sudah berada pada titik didihnya, 50 derajat. Ini continue, tidak masalah. Bebannya 2800. Ini MPPT 200 ampere, nanti akan di video. Oke, terima kasih. Salam Sandi Inverter. Gelombang output AC stabil.